Pengambilan sebuah data di sisi klien berguna saat halaman tidak memerlukan SEO indexing karena data tidak dirender terlebih dahulu dan dilakukannya pada saat komponen aplikasinya sudah siap dirender. Tidak seperti API rendering di sisi server yang melakukannya di tingkat halaman atau ketika halamannya dibuat pada saat permintaannya masuk. Jadi bisa dibilang server-side rendering data yang diambil saat proses runtime-nya berjalan dan konten halamannya diperbarui saat datanya berubah. Sedangkan untuk client-side rendering, data yang diambil pada saat pemasangan komponen berhasil dirender dan konten komponennya diperbarui saat datanya berubah. Penting untuk kalian perhatikan bahwa penggunaan fetch data di sisi klien itu dapat mempengaruhi performa aplikasinya, kecepatan proses meload halaman karena pengambilan datanya itu dilakukan pada saat komponen halamannya dipasang dan data tidak di-cache. Bisa dibilang di dalam rendering sisi klien dengan React, browser itu menjalankan halaman HTML dan menambahkan fungsi JavaScript yang diperlukan. Pada saat JavaScript digunakan untuk memperbarui susunan DOM dan merender halaman, saat pertama kali aplikasi itu di-load, user mungkin melihat sedikit keterlambatan sebelum akhirnya user mendapatkan konten halaman sepenuhnya. Hal ini karena halaman tidak sepenuhnya dirender hingga benar-benar semua sintaks JavaScript-nya berhasil dibaca, diurai, dan dieksekusi. Nah, setelah halaman itu berhasil di-load dan ditampilkan, ketika user menavigasikan ke halaman lain, web aplikasinya biasanya lebih cepat karena hanya data penting yang perlu diambil dan JavaScript-nya dapat merender ulang bagian itu saja tanpa melakukan reload sepenuhnya. Tentu semua yang dilakukan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Perlu kalian tahu bahwa di dalam Next.js itu memiliki dua cara. Cara untuk mengimplementasikan rendering di sisi klien. Sebagai contoh, client set data fetching dengan sintaks use effect. Di sini kalian akan ditunjukkan bagaimana cara mengambil data di sisi klien menggunakan konsep use effect. Jadi silakan buka lagi project-nya. Saya akan coba implementasikan di halaman home. Yang pertama tentunya menjalankan sebuah sintaks hook React namanya use effect. Kalian impor, dia bentuknya function, kurung buka, lalu kurung tutup, koma, ada tanda array di akhir, parameter kedua. Use effect-nya perlu kalian impor di atas. Pada saat use effect dieksekusi, saya akan membuat sebuah fungsi namanya fetch data seperti ini. Fungsi ini dibuat menggunakan konsep async await. Jadi saya kasih tanda di functionnya keyword async, lalu di dalam functionnya saya mau melakukan fetch data ke sebuah API. Saya mau mengakses sebuah API, mendapatkan data tentang karakter Rick and Morty. Silakan buka dokumentasinya. Berikut ini adalah link API URL yang saya mau akses. Saya gunakan perintah fetch sebuah function dari JavaScript. Kita fetch URL-nya di sini. Kita fetch dengan konsep async await-nya. Lalu kamu bisa mengecek ya menggunakan if respon $OK. Jika respon OK-nya itu belum true, artinya terjadi error, silakan berikan respon error beserta respon status code-nya. Jadi
kalian gunakan objek error, masukkan pesan errornya. Dan apabila berhasil, simpan respon JSON-nya ke dalam sebuah variabel namanya result. Jadi kita gunakan lagi await respon.json. Sementara lakukan console log value resultnya di sini. Saya baru membuat functionnya, tinggal kalian jalankan saja. Function yang namanya fetch data masih di dalam ruang lingkup use effect. Seperti kalian menjalankan fungsi biasa, boleh kalian simpan, lalu lihat kembali di halaman aplikasinya. Maka sekarang di dalam konsol kita mendapatkan respon data dalam bentuk objek yang menampilkan karakter Rick and Morty-nya. Datanya ada sekitar 20 yang berhasil kamu dapatkan. Berbeda kalau misalnya kita lakukan fetch ke URL yang tidak valid. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah HTTP error status 404. Jadi runtime errornya ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Nah, supaya data karakter berikut ini ditampilkan ke dalam template, maka kamu perlu buat sebuah state untuk menampung semua data karakternya. Caranya, siapkan nama state-nya di variabel constant, bentuknya array. Elemen pertama adalah nama state, yaitu user, elemen yang kedua adalah fungsi setter state-nya, namanya set user. Semuanya berasal dari hook state, yang defaultnya adalah null. Use state-nya harus kalian import dari pustaka React. Berarti setelah hasil result respon JSON-nya kamu dapatkan, lakukan update state dengan menjalankan set user. Jadi nulisnya set user, kurung buka kurung tutup, lalu isi datanya di sini. Harusnya state karakternya atau state usernya itu sudah berisi daftar objek yang kamu lihat di dalam konsol. Tapi perlu kalian lihat juga tergantung respon JSON-nya ya. Karena yang saya mau dapatkan adalah karakter dari Rick and Morty, maka saya harus ambil objeknya tersebut. Objeknya itu berasal dari result sepertinya. Atau ini saya tulis aja data. Jadi tulisnya data.result. Kita ambil kata kunci tersebut supaya mendapatkan semua karakternya. Jadi harus tulis spesifik. Boleh kalian console log lagi state usernya di sini. Apa yang akan terjadi? Lihat ke dalam konsol, hasilnya null ya. Berarti ada yang salah. Kata kuncinya result benar. Kita coba console log lagi. Misalnya seperti ini, data.result, balik ke halamannya, maka kita dapat karakter yang kita mau. Ini data resultnya. Sekarang data resultnya itu dimasukkan ke dalam state. Berarti coba console log di sini. Ini saya hapus. Lalu jalankan kembali. Masih null. Coba saya lakukannya di luar dari use effect. Kita refresh lagi. Oke. Jadi kamu lakukan console log-nya di luar dari function use effect-nya. Sampai di sini harusnya kalian sudah berhasil ya melakukan fetching data di sisi klien menggunakan sintak use effect. Nah, sebelum kalian menampilkan itu semua, saya sarankan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan memberikan tulisan loading.
Jadi saya akan coba tampilkan ke dalam sebuah elemen. Lalu di sini ada operator ternary. Jadi kalau misalnya respon proses fetch-nya itu sudah oke, tolong load semua datanya. Datanya ditampilkan tapi dalam bentuk JSON stringify. Dan apabila terjadi error atau prosesnya belum selesai, maka tolong tambahkan tulisan loading seperti ini. Jadi yang pertama, user itu null. Kalau sudah berhasil, usernya ada isinya dalam bentuk objek tadi, tapi dibuat string biar bisa ditampilkan ke dalam template. Dan kalau misalnya belum selesai atau terjadi error, tambahkan tulisan ini. Seharusnya sudah tampil semuanya seperti ini. Tentu ini data yang tidak bisa kita baca, tapi intinya kalian sudah berhasil. Apakah tulisan loadingnya ditampilkan dengan baik? Kamu bisa saja mengatur bagian network menjadi tipe slow, terus kita reload. Nanti tulisan loading itu akan ditampilkan terlebih dahulu karena proses fetch kemungkinan belum selesai, tapi kalian sudah menampilkan ke dalam template itu. Itulah kenapa kalian perlu melakukan pengujian terlebih dahulu sampai benar-benar datanya siap untuk digunakan. Cukup lama ya, jadi sabar, ditunggu saja.